Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada pagi hari ini kita mempelajari pelajaran akidah akhlak. Kemarin kita sudah mempelajari pengertian iman kepada Allah, ya. Terus pengertian Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah. Nah, anak-anakku yang saya cintai, sifat wajib Nabi dan Rasul itu ada 4. Nah, sebelum kita masuk kepada 4 sifat wajib pada Nabi dan Rasul, nah, anak-anakku, para Nabi dan Rasul itu juga manusia biasa seperti kita ini. Nah, meskipun dia itu manusia biasa, mereka itu terjaga dari perbuatan dosa atau maksum. Nah, Nabi dan Rasul itu memiliki sifat yang mulia, yang itu membedakan diri manusia biasa. Nah, apa saja sifat-sifatnya itu? Nah, yang pertama, amanah, dapat dipercaya. Seorang nabi pasti dapat dipercaya janji-janjinya, karena hal tersebut adalah janji dari Allah. Nah, oleh sebab itu seorang rasul tidak pernah berkhianat, berdusta. Nah, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Yang nomor 2 ada sidik atau benar. Nah, seorang utusan yang menyampaikan wahyu dari Allah, perkataan ataupun perbuatan seorang rasul selalu dilandasi rasa ketakwaan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu seorang rasul senantiasa mengajak manusia ke arah jalan yang benar. Nah, bagaimana firman Allah dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Nah, sifat yang ketiga adalah apa? Fatonah atau cerdik atau pandai. Seorang yang dipilih Allah sebagai utusan atau rasul sudah pasti orang yang pandai atau cerdas dan cakap dalam memimpin umatnya. Sebab karena memberikan pengertian kepada orang awam sangatlah sulit. Nah, maka diperlukan sebuah pemikiran yang cemerlang dan bijaksana, dan harus mempunyai dengan strategi yang khusus. Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang rasul dapat dengan mudah menjelaskan apabila ada bantahan-bantahan dari kaumnya yang tidak setuju dengan ajaran beliaunya sebelum mereka mendapatkan hidayah. Yang nomor 4, tablik, menyampaikan. Nah, seorang nabi dan rasul itu ditugasi untuk menyampaikan atau mengabarkan wahyu yang diterima oleh Allah. Nah, mereka pasti akan menyampaikan apa yang diterimanya dengan baik. Nah, mereka menyampaikan seluruh tuntunan dari Allah kepada umatnya agar terhindar dari kesesatan. Nah, selain nabi dan rasul itu mempunyai sifat wajib, nah, nabi dan rasul itu mempunyai sifat mustahil. Nah, sifat mustahil itu apa? Sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib. Kalau sifat wajib itu sifat yang harus ada pada diri rasul, tetapi kalau mustahil sifat yang harus tidak ada pada diri rasul. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Nomor 1, kadzib atau dusta. Tidak mungkin seorang rasul itu seorang pendusta, ya. Jadi tidak mungkin para rasul berbuat bohong, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang nomor 2, khianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, Allah itu selalu menjaga hati para nabi dan rasul.
para rasul bersifat amanah. Jadi tidak mungkin beliau mempunyai sifat khianat. Yang nomor 3, kitman atau menyembunyikan. Para rasul itu tidak mungkin seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran dari Allah, pasti akan menyampaikan semua yang diterima dari Allah. Yang nomor 4, baladah atau bodoh. Ya, para rasul itu bersifat fatona. Nah, oleh sebab itu para rasul tidak mungkin bersifat bodoh atau pelupa. Mengapa demikian? Karena sifat bodoh atau pelupa tidak pantas dimiliki oleh para pemimpin atau penuntun umat yang seharusnya menjadi teladan. Nah, anak-anakku yang saya cintai, selain memiliki sifat wajib, sifat mustahil, nah, nabi dan rasul itu mempunyai sifat jaiz. Nah, sifat jaiz itu apa? Semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri rasul sebagai individu manusia. Nah, sifat ini juga menjelaskan kedudukan rasul sebagai utusan Allah. Hanya ada satu sifat jaiz pada diri rasul, yaitu al-a'radul basyariyah, yang artinya memiliki sifat yang sama sebagaimana manusia lainnya. Nah, anak-anakku, mungkin ini materi dari Pak Anwar untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.